Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita melanjutkan pengajian kitab Yantotun Nasi'in. Sebelumnya seperti biasa, mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hadzal bab at-tarafu. Bab ini menjelaskan tentang kemewahan atau hidup hedonis. Ma wajada, tidak bertemu at-tarafu, kemewahan atau hedonis, sabilan sebagai jalan, ila nufusi ummatin, kepada jiwa-jiwa umat manusia, illa afsadaha, kecuali taraf itu merusak terhadap umat. Waja'ala, dan taraf itu menjadikan aliya sa'adatiha, terhadap agungnya atau luhurnya kebahagiaannya umat, safilaha, menjadi rendahnya umat. Wabaddada, dan menyebar, menghambur-hamburkan gitu. Terhadap umat itu menghambur-hamburkan terhadap sesuatu, ladaiha, yang ada di sisi umat, min tarwatin, dari harta benda, ya kan. Wa askhoto, dan taraf itu menggugurkan atau menjatuhkan, terhadap sesuatu, laha, bagi umat, min rifatin, dari keluhuran atau keagungan. Wadammaro, dan taraf itu merusak atau merobohkan, terhadap sesuatu, indaha, yang ada di sisi umat, min umronin, dari kemakmuran atau dari pembangunan. Dalam peragap yang pertama ini ingin dikatakan bahwa kemewahan, hidup hedonis itu bukanlah atau tidak ditemukan sebagai jalan bagi jiwa-jiwa umat manusia, kecuali kemewahan dan sikap hedonis itu merusaknya. Jadi sifat hedonis, sifat hura-hura kemewahan itu tak lain dan tak bukan, dia hanya merusak jiwa-jiwa umat manusia saja. Dan kemewahan atau sikap hedonis pun menjadikan sesuatu yang luhur, kebahagiaan yang agung, menjadi rendah. Lalu kemudian dengan adanya sikap hedonis, sikap bermewah-mewahan, itu pun mengakibatkan umat manusia itu menghambur-hamburkan, ya kan, menghambur-hamburkan kekayaan dan uang yang dia miliki, tentu saja menghambur-hamburkan pada sesuatu yang tidak bermanfaat, tentu saja menghambur-hamburkan pada sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama gitu. Dan sifat hidup glamor, kemewahan dan hedonis pun menjatuhkan, ya kan, menjatuhkan sesuatu yang agung yang dimiliki oleh umat manusia. Lalu kemudian sikap hidup kemewahan, mewah dan hedonis pun
bisa menghancurkan kemakmuran yang sudah dicapai oleh umat manusia, merusak kemajuan yang sudah dicapai oleh umat manusia. Al-mutrafuna, adapun orang-orang yang hedonis, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemewahan, fi kulli ummatin, ya kan, di setiap umat manusia, tafsudu, itu rusak, akhlaquhum, akhlaknya mutrafun. Bima, dengan sesuatu, yakthuru, yang banyak, ma itu, ladaihim, di sisi al-mutrafun, min dawa'il tana'umi. Ya, minnya ini min bayaniyah, min yang menjelaskan isi dari ma tadi itu. Min dawa'il tana'umi, berupa sesuatu yang mengajak untuk hidup at-tana'um, ya, menikmati kehidupan yang berlebihan, hedonis gitu. Wama, dan sesuatu, yuhitu, yang meliputi, ma itu, bihim, terhadap mutrafun, min asbabil fusuki, dari sebab-sebab fasik, kefasikan, an sunanillahi, dari jalan Allah. Maksudnya jalan Allah ini dari jalan agamanya Allah, gitu kan. Nah, jadi mutrafun, orang-orang yang hidupnya glamor, mewah, hedonis, ya kan, itu di setiap umat manusia, kapan saja, di mana saja, akhlaknya itu rusak, katanya. Dengan sebab banyak sesuatu yang mendorong dia untuk hidup untuk hidup glamor, untuk hidup hedonis, dan banyak sebab-sebab kefasikan yang meliputi mereka, sehingga mereka menyimpang dari rel, tidak on the track lagi, menyimpang dari jalan-jalan agamanya Allah. Itu al-fusuk itu di sini al-khuruj wal udul anil amri wal amal al-munkar. Jadi orang-orang yang hidupnya hedonis itu, mereka cenderung ya keluar dari rel itu, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkar dengan hartanya gitu. Jadi hartanya itu bukan diberikan untuk donasi ke fakir miskin, ke orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah secara ekonomi, bukan, tapi dia menghambur-hamburkan hartanya di luar, atau tidak di jalan yang dianjurkan gitu. At-tarafu, nah ya kan, adapun kemewahan atau hedonis, yasuku, yaitu mendatangkan atau menarik, at-taraf itu ilas sarofi, kepada sikap melampaui batas, ya kan, lebay gitu ya. Wasarofu, adapun sikap melewati batas, da'iyatut talafi, adalah sesuatu yang mengajak kerusakan, atau sesuatu yang mendatangkan kerusakan. Jadi orang yang sikapnya hedonis, sikapnya mewah, glamor, itu sikap glamornya, sikap hedonisnya itu pasti mengajak seseorang untuk hidup berlebihan atau melampaui batas gitu. Sedangkan melampaui batas itu akan mengakibatkan kerusakan. Fal mutrafuna, maka kemudian orang-orang yang hidupnya mewah, glamor, dan hedonis itu du'afa'ul uquli, adalah orang-orang yang akalnya itu lemah.
du'afaul jusumi, dan orang-orang yang fisiknya itu lemah, du'afaul irodati, dan cita-citanya lemah, khomilul adhani, dan hatinya atau jiwa-jiwanya yang lemah, orang-orang yang jiwanya lemah. La ya'rifuna, mutrafun itu tidak mengerti, lil hayati, bagi kehidupan, maknan, sebuah makna. Siwama, selain sesuatu, tasukuhum, yang mendatangkan hum terhadap mutrafun, ilaihi, kepada ma, asyahawatu, adalah kesenangan-kesenangan, al-hayawaniyatu, yang bersifat binatang, kebinatangan. Wa tadafa'uhum, dan mendorong hum terhadap mutrafun, ilaihi, kepada ma, alladzatu, adalah kelezatan-kelezatan, al-bahimiyatu, yang bersifat kebinatangan, atau bahimiyah itu binatang buas gitu. Kelezatan yang bersifat binatang gitu ya. Ya seperti seks, makan, minum itu kan. Fala yas'auna, maka mutrafun itu, orang-orang yang hedonis itu tidak berjuang gitu, tidak berusaha, lima, kepada sesuatu, yufidu, yang berfaedah, ma itu, al ummata, terhadap umat manusia. Wala yufakkiruna, dan mutrafun itu tidak memikirkan, tidak berpikir, fima, terhadap sesuatu, ya'muru, yang ma itu bisa memakmurkan, bisa meramaikan, bisa memajukan, al-bilada, terhadap negara. Ya kan? Fal ma'rufu, maka sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, indahum, di sisi mutrafun, munkarun, adalah sesuatu yang diingkari. Wal munkaru, sedangkan sesuatu yang diingkari, sesuatu yang tidak baik, masyhurun, adalah masyhur atau dirayakan oleh orang-orang yang hidupnya hedonis itu. Wal khairu, ya kan, kebaikan, makburun, itu dikubur. Wasyarru, sedangkan keburukan, mansyurun, itu disebarluaskan gitu, atau digelar gitu. Nah, dalam paragraf ini dikatakan bahwa sejatinya orang-orang yang hidupnya hedonis, hidupnya glamor, itu adalah orang-orang yang akalnya lemah, fisiknya lemah, cita-citanya lemah, gitu, jiwanya, hatinya lemah, sehingga mereka itu tidak mengerti makna hidup. Artinya hidup itu berjalan tanpa makna, itu tidak mengerti makna dari sebuah kehidupan. Dia kecuali hanya yang dia tahu, yang dia mengerti, hanya sesuatu yang bisa mendatangkan dia berupa apa? Sesuatu itu berupa kenikmatan-kenikmatan hewani. Dia hanya tahu hidup itu hanya untuk memburu kenikmatan hewani, kenikmatan binatang, dan mendorong mereka ya kenikmatan binatang buas gitu. Jadi yang dia tahu adalah kenikmatan kebinatangan seperti makan, minum, ngesek, lalu kemudian berpoya-poya gitu, hidup pesta gitu. Dikiranya pesta itu tidak ada yang berakhir, padahal pesta itu pasti berakhir gitu.
Nah, maka orang-orang yang hidupnya hedonis ini tidak memperjuangkan sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat untuk umat manusia, dan tidak memikirkan tentang sesuatu yang dapat memajukan, tentang sesuatu yang dapat memakmurkan negaranya. Gitu. Sehingga apa yang baik, ya kan, menurut mereka, orang-orang yang hidupnya glamor dan hedonis, itu ya dianggap sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkar. Sedangkan sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang dirayakan oleh mereka. Nah, kebaikan pun dikubur dalam-dalam, dan keburukan itu digelar, disebarluaskan oleh mereka yang hidupnya glamor dan hedonis ini. Nah, fa in da'autahum, maka ketika kamu mengajak hum terhadap mutrafun, litakfifi musabil ashqiyai, untuk meringankan beban-beban orang-orang yang tidak beruntung, beban-beban orang-orang yang miskin, melarat, wa tajfifi dam'atil fuqara'i, dan untuk mengeringkan air mata, gitu kan, air mata orang-orang fakir miskin, wa badlil mali, dan menyerahkan sebagian hartanya untuk mereka, li ta'limil juhalai, karena untuk memberi pelajaran orang-orang yang bodoh, ya kan, ghassat, ya kan, maka keselak itu, ibarat kalau makan terlalu banyak terus gitu, khuluquhum, lehernya al-mutrafun. Jadi lehernya keselak, atau kayak semacam kayak dicekik gitu ya, atau ya yang tepat keselak gitu ya. Wasyariku dan mutrafun itu, orang-orang yang hidup hedonis ini, menelan biriqihim, terhadap ludahnya mutrafun, wa amalu, dan mendoyongkan atau memiringkan mutrafun itu a'naqahum, terhadap lehernya mutrafun, walau dan mutrafun itu memalingkan ru'usahum, terhadap mukanya mutrafun, ya kan. Jadi ketika Anda mengajak orang-orang yang hidupnya hedonis, glamor, penuh dengan kemewahan itu, mengajak untuk meringankan beban orang-orang yang lemah, meringankan beban orang-orang yang tidak beruntung hidupnya, dan Anda mengajak untuk mengeringkan air mata yang ada di pelupuk dan di pipinya orang-orang yang fakir miskin itu, karena menahan perihnya perut, menahan kelaparan, perihnya perut karena tidak tersentuh oleh nasi, tidak tersentuh oleh minuman, dan mengajak mereka yang hidup hedonis itu untuk menyerahkan sebagian hartanya. Itu apa yang reaksi mereka? Reaksi mereka itu lehernya itu seperti orang yang keselak, seperti orang yang dicekik gitu, dan mereka menelan ludah, dan
ekspresinya kepalanya goyang-goyang seperti orang yang tidak seperti orang yang tidak mau, ya, isyarat dia tidak mau, dan memalingkan mukanya, gitu. Jadi orang-orang yang hidupnya hedonis itu, yang penuh dengan kemewahan itu, ketika diajak untuk membantu, berdonasi, membantu, meringankan beban orang fakir miskin, menyeka atau mengeringkan air mata fakir miskin, mereka tidak mau, memalingkan muka dan tidak mau. Wa intulibu, dan ketika mutrafun itu ketika diminta libadlil amwali, untuk menyerahkan hartanya, fi safilil af'ali, di perbuatan-perbuatan yang rendah, gitu, rendahnya perbuatan, istabaku, maka mutrafun itu berlomba-lomba, mulibina, dalam keadaan orang yang mensupport, yang memberikan apa saja, gitu, uqaddamu, dan al-mutrafun itu mengajukan, ya kan, maju, musri'ina, dalam keadaan orang yang cepat-cepat, gitu, maju, gitu, dengan antusias, gitu. Wa ajabu, dan merespon, menjawab, mengiyakan, gitu, mustrafun itu ad-da'ina, terhadap orang yang mengajak. Ka'annahum, seakan-akan mutrafun itu as-sahmu, adalah panah al-mursalu, yang dilepaskan, awil qada'u, atau kepastian al-munzalu, yang diturunkan. Nah, sebaliknya, katanya, ketika mereka, orang-orang yang hidupnya hedonis itu, untuk dimintai sebagian hartanya untuk aktivitas-aktivitas yang rendah, aktivitas-aktivitas yang tidak bermakna, itu, maka dia berlomba-lomba untuk memenuhi, untuk memberikan hartanya itu secara antusias, maju, lalu kemudian merespon ajakan-ajakan orang yang mengajak pada pekerjaan-pekerjaan yang rendah dan hina itu. Seakan-akan saking antusiasnya, orang-orang yang hidupnya hedonis ini seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, gitu, melesat, gitu, dan seperti kepastian yang sudah diturunkan. Wama min fasadin, tidak ada dari kerusakan, yantasiru, itu menyebar, fasad itu, fil ummati, di dalam umat manusia, illa kana, kecuali ada, haula ilmutrafuna, mereka orang-orang yang hidupnya mewah, glamor, dan hedonis ini, mansya'ahu, adalah tempat tumbuhnya fasad. Wama min baliyatin, dan tidak ada cobaan, tahullu, yang menempati biha, terhadap umat manusia, illa kanu, kecuali umat manusia itu ada jaro thima aubaiha, kuman-kumannya, penyakitnya umat. Wama min fusukin, dan tidak ada dari kefasikan, illa kanu, kecuali umat itu ada aimadahu, tonggak-tonggaknya atau tiang-tiangnya fusuk, wadzirwata sanamihi, dan
Jirwata sanamihi ini diartikan di sini di sarahnya itu ma'irtafa'a min dohril jabal, dari tingginya pundaknya fusuk. Ma'irtafa'a min dohril jabal ay a'lahu. Nah, jadi tidak ada katanya kerusakan yang menyebar di tengah-tengah umat manusia itu kecuali, ya kan, di tengah-tengah umat manusia itu ada orang-orang yang hidupnya hedonis, di mana mereka itulah sebenarnya tempat tumbuh berkembangnya kerusakan itu, gitu. Dan tidak ada cobaan itu yang menempat, yang berada di tengah-tengah manusia itu, umat manusia itu, kecuali, ya kan, di tengah-tengah manusia itu ada kuman penyakit yang memapar, yang mempengaruhi umat manusia, yaitu orang-orang yang hidupnya hedonis, yang hanya tahu perbuatan yang rendah, tidak mau perbuatan yang luhur, dan tidak ada kefasikan itu kecuali, ya kan, di tengah-tengah umat manusia itu ada yang sebagai supporternya, supporter atau orang yang mengusungnya sebagai cagak-cagak, sebagai tiang-tiangnya dan yang penyangganya, gitu. Ya, kalau tidak ada yang mensupport kefasikan itu, kerusakan itu, ya maka tidak ada. Karena ada, maka ada kerusakan itu ada. Innan nufusa, sesungguhnya jiwa-jiwa, la tadoro bisahawati. Ini diartikan di sarahnya itu, tadoro bisahawati itu li'abiha hatta ta'taduha. Jadi la tadoro itu berarti sangat cinta sehingga menjadi kebiasaan, ya kan, bisahawati, terhadap kenikmatan-kenikmatan, hatta tastah wida, sehingga syahwat itu menguasai, alaiha, atas nufus, fala tatruku, kemudian syahwat itu tidak meninggalkan, fiha, di dalam nufus, manfadan, terhadap jalan yang terus, illa lajathu, kecuali syahwat itu masuk terhadap manfaat, wala muttasa'an, dan tidak tempat yang luas, illa hala'athu, kecuali syahwat itu memenuhi terhadap manfaat. Wa madzaka, dan tidak ada tadarrubi syahwat itu illa minat tarafi, kecuali sumbernya itu dari sikap hedonis, sikap glamor dan kemewahan itu. Fa innahu, maka sesungguhnya taraf, yad'u, itu mengajak atau mengundang, taraf itu ila tabassuti, kepada kelapangan, fil muladzati, di dalam kelezatan, ya kan, ya, kelezatan duniawi, gitu. Wa i'ta'in nafsi, dan memberikan jiwa, al-ammarati, yang banyak memerintahkan, hawaha, terhadap kenikmatan-kenikmatannya an-nafs. Wa ijabati muyuliha, dan memenuhi atau merespon kecintaannya nafas, wa mata lahat, dan ketika lalai al-ummatu, umat manusia, bi ahwaiha, terhadap kesenangannya umat, wa istaghallat, dan sibuk, ya kan, umat ini masgul,
bisyahwatiha, dengan kesenangannya umat, wa'abatat, dan wa'abbatat, ya kan, dan nafas itu bermain-main bimarafiqiha, dengan tempat kemanfaatannya umat. Abad bima marafiqiha ini di dalam sarahnya, iya, marafiq itu ay al manafi' wal masalih, abathat itu hazaat wa istaghfat walaibat, ya kan, ya kan, walaibat ini bermain-main atau tidak serius gitu. Wa ghafalat, dan an-nafas itu lalai an muqawwimati hayatiha, dari hal-hal atau sesuatu yang mengajakkan, membangkitkan kehidupannya umat. Asro'a, kemudian maka cepat-cepat, ya kan, ilaiha kepada umat, al-fasadu, kerusakan, wa ammaha, dan umum atau meratai terhadap umat itu al-bala'u, cobaan, wa hatatha, dan mengepung ha terhadap umat al-arza'u, musibah-musibah. Al-arza'u itu al-masoib, ya kan, ya, musibah-musibah. Oke. Nah, dalam paragraf ini maksudnya sesungguhnya jiwa-jiwa, ya kan, itu ketika sangat mencintai kenikmatan, mencintai syahwat, itu kan, iya, kesenangan, sehingga syahwat itu menguasainya gitu. Jadi itu orang kalau mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budak yang kekasihnya gitu. Begitupun jiwa kita. Kalau jiwa kita itu sangat mencintai, ya kan, sangat mencintai kenikmatan, sangat mencintai syahwat, maka syahwat itu yang akan memperbudak kita, dan kita akan dikuasai oleh syahwat. Maka syahwat itu tidak bisa tidak meninggalkan, artinya maka syahwat itu pasti ada jalan yang dapat menembus ke dalam jiwa-jiwa manusia yang mencintainya itu, dan tidak ada sesuatu tempat yang lapang seperti jiwa kita itu, kecuali syahwat itu akan memenuhinya gitu. Selapang apapun jiwa kita, kalau jiwa kita itu mencintai syahwat, mencintai kesenangan, maka kesenangan itu pasti akan memenuhi jiwa kita gitu. Dan wa madzalika illa minatarib, dan itu tidak ada itu kecuali sumbernya itu dari hedonisme, dari cinta terhadap kehidupan glamor. Jadi kalau kita cinta terhadap kehidupan glamor, hedonis, maka sikap glamor dan sikap hedonis itu akan memenuhi jiwa kita. Selapang apapun jiwa kita akan dipenuhi oleh sikap glamor itu. Nah, kemudian sikap glamor itu mengajak jiwa yang lapang itu kepada kenikmatan-kenikmatan atau kelezatan-kelezatan, dan memberikan nafsul ammarah hawaha. Jadi jiwa yang banyak memerintah, ya kan?
memerintah kepada kesenangan, dan sikap glamor pun akan memenuhi keinginan nafsul ammarah itu. Dan ketika itu nantinya umat manusia lalai, ya kan, lalai maksudnya lalai dengan kesenangannya. Lalai itu, lahat itu seperti orang ngeplay, orang yang mabok itu dengan kesenangan gitu ya. Orang yang mabok dengan kesenangan, lalu kemudian sibuk, maskul dengan kesenangan itu kan, dan pada akhirnya dia mempermainkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi lalu kemudian nafsul ammarah itu pun akan melalaikan jiwa-jiwa manusia itu dari sesuatu yang membangkitkan hidupnya. Ya kan? Kalau dalam keadaan semacam ini, maka kerusakan itu akan segera datang. Tuh. Dan cobaan, musibah itu akan rata, menyelimuti dan mengepung umat manusia. Gitu. Jadi hedonisme itu seperti candu gitu. Dia akan melupakan gitu kan, umat manusia, ya kan, dia asyik masuk dengan kesenangannya, dengan syahwatnya, dia maskul dengan syahwatnya, dan dia mempermainkan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat. Dia melalaikan sesuatu yang membangkitkan hidupnya gitu. Sehingga kalau keadaan begitu, kerusakan akan segera datang, dan cobaan dan musibah pun akan rata dan meliputi mengenai mereka, tak tersisa gitu ya, maksudnya gitu. Wa ammahal bala. Oja, kamu menyapu atau mengeliling, kamu mengelilingkan gitu, bitorfika, dengan penglihatan kamu. Jadi penglihatanmu itu melihat secara memutar, mengelilingi gitu. Nahwal umami, terhadap sampel-sampel atau contoh-contoh umat manusia, al-khaliyati, yang telah lalu, yang telah lewat. Tajidu, maka kamu akan menemukan annat tarofa, sesungguhnya kemewahan, hedonisme, qodo, sungguh mendatangkan, tarof itu alaiha, kepada umam atau umat, hatta ja'alaha, sehingga tarof itu menjadikan terhadap umat itu ibrotan, sebagai pelajaran, lima, bagi seseorang, yakti, yang datang, man itu, ba'daha, setelahnya, al-umam al-khaliyah itu. Nah, ketika Anda gitu jeli gitu ya, jeli memandang dengan seksama, mata Anda memandang dengan seksama, menyimak itu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa umat manusia terdahulu, maka Anda akan tahu bahwa sesungguhnya mereka itu telah mengalami hidup hedonis, mengalami hidup berpoya-poya dan hidup mewah, sehingga umat manusia terdahulu itu yang poya-poya itu sebagai ibroh, ya, sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Nah, hadhil ummatu, inilah umat ar-Rumaniyatu, yang bangsa Rumania, maksudnya ini
Romawi, umat masyarakat Romawi, wal ummatu dan umat manusia al-Farisiyatu yang bangsa Persia, wal ummatu dan umat al-Arabiyatu yang bangsa Arab. Fa innaha, maka sesungguhnya umat Romania, Parisia dan Arabia itu ba'da inkanat, setelah ketika ada umat Romania dan yang lainnya itu fi dzuril mazdi, di dalam luhurnya keagungan wasa'adati dan kebahagiaan, qad hawa, itu sungguh meruntuhkan biha, terhadap umat Rumania, Farisi dan Arabi itu, siapa yang mengeruntuhkan at-tarofu, sikap hedonis, sikap kemewahan dan glamor itu, ila makanin, menuju tempat sahikin yang rendah. Wa nazala, dan menurunkan ya biha terhadap umat Romania, Parisia, Arabia itu at-tabassutu, ya tabassut itu ugal-ugalan gitu. Fi hawan nafsi, di dalam hawa nafsu, ilal hadidi, menuju bumi yang rendah. Warubbama kana, dan terkadang ada, hadas sababu, inilah sebab, mamzuhan, itu dicampur ya kan, bi ghairihi, dengan selainnya sebab, minal asbabi, dari sebab-sebab, allati yang tad'u, yang mengajak asbab itu ilal inhilali, kepada ambiar, bubar. Inhilal itu ambiar, bubar. Walakinnahu, akan tetapi tarof itu, as-sababu adalah sebab, al-awwalu, yang pertama, allati yang yajurru, yang menarik, sebab al-awwal ini, wara'ahu, di belakangnya asbab al-awwal, ghairahu, terhadap selainnya asbab al-awwal, minal asbabi, dari sebab-sebab yang lain. Nah, pada paragraf ini dikatakan bahwa umat manusia di Persia, di Roma, ya kan, di Persia, di Arab, katanya, itu mereka sebelumnya itu mencapai peradaban maju, mencapai peradaban yang agung, gembira, bahagia, mulia gitu. Lalu kemudian kehidupan mereka itu dihancurkan, diruntuhkan oleh sikap hedonis, oleh sikap poya-poya, dan oleh sikap mewah. Dihancurkan, nyungsep ke tempat yang terendah gitu. Nah, ini menarik. Jadi peradaban Romawi, Persia, Arab gitu, itu yang sebelumnya meraih kegemilangan, peradaban, kebahagiaan, itu hancur bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh dirinya sendiri, karena mereka hidup glamor, hedonis, sehingga hedonismenya itulah yang menghancurkan mereka menuju tempat yang rendah gitu. Dan sikap ugal-ugalan, semaunya sendiri karena mengikuti hawa nafsunya, itu pun menurunkan mereka ke bumi yang paling rendah gitu. Nah, terkadang katanya sebab itu, maksudnya sebab berupa tarof, yaitu glamor dan hedonis, itu memang terkadang bercampur dengan sebab-sebab yang lain gitu. Dia bukan sebab yang tunggal sebagai penyebab yang meruntuhkan peradaban. Ada sebab-sebab yang lain yang bercampur dengan sikap hedonis itu, yang mengajak
pada yang mendatangkan keruntuhan, ambyar dan bubarnya peradaban itu. Akan tetapi katanya gitu, meskipun hedonisme sebagai sebab bukan sebab satu-satunya, ya kan? Tapi katanya itu sebab pertama itu yang menggerakkan gitu, yang mengajak gitu, yang memunculkan sebab-sebab yang lain. Jadi yang menarik gerbong sebab-sebab yang lain yang mengakibatkan kejatuhan peradaban itu adalah sikap glamor, sikap hedonisme masyarakat itu sendiri gitu. Jadi memang sikap glamor itu bukan bukan penyebab tunggal atas runtuhnya satu peradaban, tapi ada penyebab-penyebab yang lain gitu kan, yang akumulatif gitu. Akan tetapi yang menarik gerbong sebab-sebab yang lain gitu, itu adalah at-taraf, sikap glamor atau sikap sikap hedonis itu. Waqis, dan samakanlah kamu atau analogikanlah kamu ala hadhil umami, atas inilah umat manusia, ghairaha, terhadap selainnya minal umami, dari umat-umat al-madiyat yang telah lalu. Wabhas, dan bahaslah kamu, telitilah kamu, tajidu, maka kamu akan menemukan anna hadhil illata, sesungguhnya inilah penyakit, penyebab, hiya, yaitu illat, jurtumatul jarotimi, adalah kuman bagi penyakit-penyakit, wa illatul ilali, dan penyakit dari biangnya penyakit gitu, penyakitnya dari berbagai macam penyakit. Nah, Anda bisa menganalogikan gitu, contoh umat-umat yang Persia, Arab, Romawi itu yang jatuh karena hedonisme itu juga sama dengan umat-umat yang sebelumnya gitu. Kalau Anda meneliti, membahas, menganalisa dengan cermat, maka Anda akan menemukan bahwa hedonisme, hidup glamor itu adalah biangnya penyakit, kayak gitu, kuman, virus, gitu. Virus yang bisa melumpuhkan, menjatuhkan peradaban. Tuh. Qarin, maka sandingkanlah kamu al-yauma, di hari ini, baina akhlaqi ahlil badiyati, atau bandingkanlah kamu, qarin, bandingkanlah kamu al-yauma, di hari ini, baina akhlaqi ahlil badiyati, di antara akhlaknya penduduk pedalaman, perkampungan, wa akhlaqi sukanil hawadiri, dan akhlaknya penduduk kota, wa qais, dan analogikanlah, ya kan, kamu baina jusumi haula'i, di antara fisiknya orang kota itu, sukanil hawadir, wa jusumi ulaika, dan fisiknya ahlil badiyah. Sumangdur, kemudian lihatlah kamu, ilama, kepada sesuatu, indal badina, yang ada di sisi orang-orang pedalaman itu, min, apa yang ada, min syarafin nafsi, dari mulianya hati, dari mulianya jiwa, wal wafai, dan pemurah, pemaaf, wal iffati, dan menjaga diri, wal karomi, dan mulia, wasyajaati, dan sifat berani, wa ghairiha, dan selainnya syarafun nafas wal wafa itu, minal akhlaki, dari akhlak-akhlak al-fadilati, yang utama. Wa ilama, dan lihatlah kamu kepada sesuatu, indaha ula'il mutamaddinina, katanya, yang ada di sisi orang-orang yang maju, yang berperadaban, yang ada di kota itu, min adadadiha, dari kebalikannya
sarafun nafas wal wafa wal ifah wal karom wasyaja'ah tadi itu. Wahkum, dan berilah penilaian kamu, berilah hukum kamu ba'da dzalika, setelah membandingkan itu, qarin al yaum unzur ila ma badayin al badiyin itu alama atas sesuatu ya jurruhu yang menarik hu terhadap ma'at tarofu, kemewahan, glamor, hidup hedonis, alal insani, atas manusia, minal amrodi, dari penyakit-penyakit, fil akhlaki, di dalam akhlak-akhlak, wal ajsami, dan fisik-fisik manusia. Ini menarik. Hari ini katanya Anda boleh bandingkan antara akhlaknya orang-orang yang ada di desa, orang-orang yang ada di perkampungan, dengan akhlaknya orang-orang urban yang ada di perkotaan. Dan analogikanlah, ya kan, antara kedua pola orang ini. Kemudian Anda akan melihat, katanya gitu, apa yang ada di masyarakat pedalaman itu berupa apa yang Anda lihat. Yang Anda lihat adalah orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang ada di perkampungan itu, mereka memiliki kemuliaan jiwa, kemuliaan hati, pemurah, pemaaf, dapat menjaga diri, menghormati sesama, kemuliaan dan keberanian, dan akhlak-akhlak keutamaan yang lainnya. Anda akan melihat itu di tengah-tengah masyarakat perkampungan, di masyarakat pedesaan, gitu. Dan Anda akan melihat, katanya gitu, apa yang ada di orang-orang urban, masyarakat urban di perkotaan, itu yang Anda lihat adalah kebalikan dari apa yang Anda lihat yang ada di masyarakat di perkampungan, di pedesaan itu. Artinya bahwa di masyarakat kota, karena sangat kompleks, kehidupannya keras, persaingannya sengit, sikut-sikutan, jatuh menjatuhkan, saling memangsa, dan lain sebagainya, sehingga yang ditemukan, ya kan, sebagian dari masyarakat kota itu sulit menemukan orang yang hatinya mulia, pemurah, mulia, gitu. Bahkan yang ditemukan akhlak-akhlak yang ada di orang-orang perkotaan itu kebalikannya dari akhlak orang-orang yang di pedesaan. Orang-orang di pedesaan itu lugu, ya kan, lugu, lempeng saja, hidupnya lurus gitu. Tidak belak-belok, tidak tahu bagaimana cara menjatuhkan, tidak tahu bagaimana cara menikung dari belakang. Tapi orang-orang di kota itu mereka sudah tahu bagaimana cara menggunting dalam lipatan, menjatuhkan orang dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda tahu, katanya, setelah itu Anda putuskan, gitu kan, berikanlah penilaian bahwa ternyata penyebabnya itu yang mengajak untuk manusia yang memiliki penyakit akhlak itu penyebabnya adalah at-tarof, hidup glamor, ingin hidup mewah, ingin hidup hedonis. Nah, itulah penyebabnya. Nah, kenapa orang-orang perkampungan, pedesaan itu tidak mengalami akhlak yang buruk, katanya, karena hidupnya sederhana, gitu. Tidak tertarik atau tidak terprovokasi oleh kehidupan yang mewah, kehidupan yang hedonis, gitu. Sementara di kota itu kalau begitu keluar rumah saja mobil-mobil mewah
berjejer-jejer di jalanan, lalu kemudian tetangga kanan kiri depan mobilnya mewah, rumahnya megah gitu. Sehingga karena kondisinya itu memprovokasi jiwa orang-orang yang ada di kota, sehingga muncul keinginan untuk hidup hedonis, hidup mewah, hidup berlebihan gitu. Sementara di kampung tidak. Di kampung kanan kiri tetangganya hidup sederhana, di depan itu maksimal paling mobil yang standar saja gitu. Mungkin kebanyakan sepeda motor, hidup tani gitu kan, jualan dan hidup lugu apa adanya gitu. Nah ini menarik ini, artinya Syekh Mustafa Al-Hulaya ini untuk mengajak kita studi banding antara etika orang-orang di kampung, di pedesaan dengan etika orang-orang yang ada di kota. Sementara kalau di kampung itu kan masih jernih, masih tidak terprovokasi oleh kehidupan hedonis, tidak terprovokasi oleh kehidupan mewah. Sementara di kota itu terprovokasi oleh milieu, oleh lingkungan yang mewah gitu. Ini menarik. Kita ini lanat'u, kita tidak mengajak ilal badawati, kepada hidup di pelosok, di pedesaan, di perkampungan. Artinya membandingkan ini bukan berarti kita untuk mengajak kalian untuk kembali hidup di kampung, bukan gitu ya. Walakinnan nad'u, katanya, akan tapi kita ini mengajak ila takhalluqi, kepada akhlak, perangai, bi akhlaqi ahliha, terhadap akhlak penduduk Badawah itu. Artinya meskipun kita hidup di kota, kata Syekh Mustafa Al-Hulaya, marilah kita berakhlak seperti akhlak penduduk pedesaan, pedalaman dan perkampungan itu, dengan akhlak jiwa yang mulia, lalu kemudian hati yang lapang, pemaaf, pemurah gitu. Wa nuhibu, aku menggembar-gemborkan, mengkampanyekan, katanya, biman, kepada seseorang yusami, yang menamai man itu nafsahu, terhadap dirinya, man insanan, sebagai manusia, ayyuqli'a, man itu menghilangkan ansa filil adati, dari rendahnya kebiasaan, wayatajannaba, dan man itu menjauhi safihal akhlaki, terhadap akhlak yang rendah, wayabta'ida, dan man itu menjauhi anit tarofi, dari kehidupan glamor, kehidupan mewah, kehidupan hedonis. Fahuwa, maka adapun tarof, yajrifu, tarof itu menghilangkan al-fadhaila, terhadap keutamaan-keutamaan, wa yubqi, dan tarof itu menetapkan ala rodaili, atas sifat-sifat yang rendah, wa ayyakuna, dan ada man itu, orang itu, baina dzalika, di antara tarof wasaton, berada di tengah-tengah, likai layakuna, supaya tidak ada amruhu, perkaranya man, puruton, melewati batas, ya kan? Ya jadi saya sih menggembar-gemborkan, katanya, mengajak kepada seseorang yang menamakan dirinya sebagai manusia, katanya, untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan rendah, mengajak untuk menjauhkan diri dari akhlak yang buruk, dan menjauhkan diri dari sikap hedonis, glamor, dan mewah. Karena sifat hedonis itulah yang menghilangkan sifat-sifat agung, sifat-sifat mulia, dan mengafirmasikan atau mengokohkan sifat-sifat yang rendah gitu. Sehingga seorang itu harus bersifat wasaton, moderat, di tengah-tengah, jangan terlalu glamor, jangan terlalu hedonis,
tapi jangan juga terlalu compang-camping, agar supaya seseorang itu hidupnya tidak melampaui batas gitu. Artinya ya berpakaian yang pantas gitu, meskipun tidak harus tidak boleh kumal, tidak kumal, tapi juga tidak tidak terlalu tidak glamor gitu. Fatanabbahu, kemudian ingatlah kamu sekalian ayuhan nasyiun, wahai kalangan remaja, wahai kalangan milenialis. Ini paragraf terakhir, ilama, kepada sesuatu, uhitu, yang meliputi ma itu bikum, terhadap kamu sekalian, min shiba'il muladzati, dari kenikmatan, kelezatan seperti kelezatannya binatang buas. Wama, dan sesuatu, yahutukum, yang ma itu mengepung kum, terhadap kamu sekalian, min dawaris syahawati, dari kenikmatan-kenikmatan yang membahayakan. Wala tatakhallaku, dan janganlah kamu sekalian berakhlak, bi akhlakil mutrafina, dengan akhlaknya orang-orang yang hidup mewah, hidup glamor, hidup hedonis. Wala tasiru, dan janganlah kalian sekalian berjalan, sayrul adina, seperti jalannya orang-orang yang melampaui batas. Likaila tuktabu, supaya tidak ditulis kamu sekalian, fidahina, di dalam hati-hati, wa fi hada, dan di dalam fi dhahibina, di dalam orang-orang yang berjalan melampaui batas. Wa fi dzalika, dan di dalam wala tatakhallaku itu basairu, penglihatan mata hati. Al basairu itu al ibar wa syawahid. Jadi contoh-contoh atau pelajaran-pelajaran lakum, bagi kamu sekalian, in kuntum, ketika kamu sekalian ada, mubsirina, orang-orang yang bisa melihat dengan mata hati. Nah, paragraf terakhir, seperti biasa, Syekh Mustafa Al-Ghulajaini menghimbau, mengingatkan, wahai kalangan milenial, kalangan remaja, itu kepada jangan sampai dikuasai oleh kelezatan kebinatangan. Itu binatang buas itu kan kalau memangsa sesuatu itu beringas gitu ya. Janganlah kamu sekalian dikuasai oleh yang semacam itu, dan janganlah dikuasai oleh kenikmatan-kenikmatan yang justru membahayakan itu. Dan janganlah kalian berakhlak seperti akhlaknya orang-orang yang hidup hedonis, dan janganlah kamu menjalani hidup itu seperti menjalani hidupnya orang-orang yang suka melampaui batas gitu. Dan petiklah pelajaran tentang hidup, betapa hidup hedonisme itu akan membahayakan ketika kalian mubsirin, orang-orang yang bisa melihat dengan mata hatinya. Demikian pengajian sore hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.